Bab 4. Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Negara Kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu semua hal diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi yaitu daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Di Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang ciri Nusantara dan dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. 3. Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Gerakan Darul Islam DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau SM yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasinya, akhirnya TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Geber. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ini juga terdapat beberapa gerakan separatis antara lain 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, 3. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, UUDS 1950, yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Keteraturan dan kestabilan politik hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai dengan 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Ada 7 kali pergantian kabinet. A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 27 April 1951. B. Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. D. Kabinet Ali Sastro-Atmijojo 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. E. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. F. Kabinet Ali Sastro-Atmijojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. G. Kabinet Juanda atau Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Yang tiada ujung pangkal sementara, di sisi lain kondisi negara makin gawat dan tidak terkendali, yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong Presiden untuk menggunakan wewenangnya, yakni mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya pembubaran konstituante, B. memberlakukannya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. C. Pembentukannya MPR dan DPR sementara. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, diantaranya A. Gerakan Darussalam Islam atau Tentara Islam Indonesia, B. Pemberontakannya PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Sementara. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang kependudukannya sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkependudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas A. Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri dan dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. B. Menteri-menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara karena jabatan yang diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perencanaan Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. C. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Terima kasih.